Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang Waduk Riam Kanan yang ada di Kalimantan Selatan. Adalah jasa seorang terpelajar putra daerah Kalimantan Selatan yang bernama Insinyur Pangeran Muhammad Nur sehingga Kalimantan Selatan memiliki sebuah pembangkit listrik tenaga air untuk menyuplai kebutuhan listrik daerah Kalimantan Selatan dan Tengah. Pangeran Muhammad Nur adalah putra Pangeran Muhammad Ali seorang wakil Kalimantan dalam Volksraad, DPR, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pangeran Muhammad Nur menggantikan kedudukan ayah beliau di Volksraad, dan pada tahun 1945 beliau diangkat oleh Soekarno menjadi gubernur pertama Kalimantan. Di masa kemerdekaan Pangeran Muhammad Nur pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo tahun-tahun 1956 sampai tahun 1959. Ketika itulah beliau memberikan gagasan dan berhasil merealisasikan pembangunan pembangkit listrik tenaga air Riam Kanan. Terpilihnya daerah aliran Sungai Riam Kanan sebagai sumber tenaga air serta desa Arinawai, Aranio, sebagai side project tak lepas dari berbagai pertimbangan bahwa bagian hulu Sungai Riam Kanan adalah merupakan daerah tangkapan air yang berupa hutan tropis lebat di jajaran pegunungan meratus, bentang alam, topografi, calon waduk berupa lembah yang cukup luas serta dikelilingi perbukitan yang cukup tinggi. Tidak terdapat deposit alami berupa mineral yang potensial pada areal calon waduk. Serta yang tak kalah penting adalah tingkat kepadatan penduduk yang rendah pada areal yang terkena dampak pembangunan waduk. Proyek pembangunan Waduk Riam Kanan ini adalah proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dengan pengawasan konstruksi, dam, powerhouse serta fasilitas lain, dari Hazama Gumi Jepang. Pekerjaan pembuatan terowongan pengalih aliran sungai ini dikerjakan pada kurun waktu April tahun 1966 Oktober tahun 1968. Panjang terowongan pengalih aliran sungai ini adalah 220 meter. Dengan diameter terowongan 6 meter. Pembangunannya dimulai secara resmi tahun 1963 dan selesai pada tahun 1973. Sempat terkendala karena peristiwa G30S tahun-tahun 1965 sampai tahun 1966, pembangunan ini dilanjutkan pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Waduk tersebut akhirnya selesai, kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto yang datang ke Banjarmasin pada tanggal 30 April tahun 1973. Bendungan ini kemudian berubah nama menjadi PLTA Insinyur PM Nur pada tanggal 19 Januari tahun 1980. Waduk Riam Kanan merupakan waduk terbesar di Kalimantan Selatan yang ada di Desa Aranio, Kabupaten Banjar. Pembangunannya memakan waktu selama 10 tahun ini dibangun dengan membendung 8 sungai yang bersumber dari pegunungan Meratus. Hingga akhirnya, ada 9 desa yang kemudian ditenggelamkan di area seluas 9.730 hektar tersebut. Karena ditenggelamkan, akhirnya penduduknya menyebar ke desa Tiwingan Lama, Tiwingan Baru, Liang Toman, Kalaan, Banua Riam, Bunglai, Bukit Batas, Apuai, Rantau Bujur, Balangian dan lain-lain. Waduk Riam Kanan merupakan salah satu wisata alam yang menyuguhkan pemandangan memesona. Selain berfungsi sebagai penampung air, keindahan alam di sekitar waduk mampu menarik perhatian pengunjung untuk sekedar bersantai atau berakhir pekan. Pemandangan yang disuguhkan yaitu danau, lembah, hingga bukit yang ada di sekelilingnya. Tidak hanya itu saja, terdapat pegunungan Meratus yang indah dan hijau mengelilingi waduk tersebut. Lokasi Waduk Riam Kanan berada di kawasan cagar alam. Sehingga, pesona alam yang memukau dijamin akan membuat Anda betah berlama-lama di lokasi waduk ini. Udara yang masih sangat bersih dan sejuk jauh dari hiruk-pikuk perkotaan akan menghadirkan suasana yang berbeda. Di sekeliling aduk terdapat berbagai macam tumbuhan hijau yang rindang, menambah suasana menjadi lebih nyaman jika berada di sini. Waduk ini letaknya cukup jauh dari pusat kota Banjar. Hal ini membuat keadaan di sekitar waduk terasa lebih damai dan sepi. Sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai salah satu tempat pelepas penat. Pesona yang ditawarkan waduk ini tidak bisa diragukan lagi keindahannya. Hembusan angin semilir dan pepohonan yang ada di sekeliling wisata alam Waduk Riam Kanan
menambah keasrian atmosfer yang dimiliki tempat ini. Terlebih dengan aliran air yang tenang dan juga kicauan burung akan memberikan kenangan tersendiri bagi pengunjung yang datang ke sini. Anda juga bisa menghabiskan waktu seru dengan menaiki perahu yang bisa disewa di waduk tersebut. Pihak pengelola menyediakan fasilitas tersebut dengan membayarkan sejumlah tarif. Dengan menaiki perahu, Anda bisa menikmati pemandangan lebih dekat di wisata Waduk Riam Kanan. Maka dari itu, dengan menyewa perahu dapat menjadikan alternatif liburan Anda. Selain bisa menikmati keindahan menarik di sekitar waduk ini, ada juga spot yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Anda bisa menjumpai berbagai lokasi yang menawan seperti Bukit Batas, Pulau Pinus, Pulau Rusa yang ada di sekitar Waduk Riam Kanan. Untuk menuju objek wisata tersebut, Anda bisa menggunakan perahu bermesin. Bagi Anda yang hobi memancing bisa menyalurkan aktivitas tersebut di waduk ini. Anda bisa memilih sejumlah spot menarik untuk melakukan kegiatan memancing. Cukup membayar biaya sewa perahu saja, Anda akan diantar oleh pemandu untuk bisa memuaskan. Hobi tersebut sangat seru tentunya berlibur bersama teman-teman atau keluarga. Anda tidak perlu khawatir dengan fasilitas di sini, sebab pihak pengelola telah menyediakan berbagai macam sarana yang bisa menunjang kebutuhan wisatawan yang datang. Mulai dari rumah makan, kamar mandi, fasilitas kesehatan, pemandu, tempat ibadah, tempat parkir, toilet umum, hingga penginapan yang ada di sekitar waduk. Demikian cerita singkat dari Waduk Riam Kanan. Masih banyak hal-hal menarik yang ada di seputaran Waduk Riam Kanan, keindahan alam atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak teman-teman. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum.